Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Mas Edu MNC College dengan updatean video terbaru, yaitu video pembahasan soal. Jangan lupa subscribe dan like dan klik notifikasinya agar kalian dapat melihat video-video terbaru dari kita. Sama seperti sebelumnya, kali ini saya juga akan membahas soal lots dan soal host dari materi transformasi. Buat yang penasaran langsung aja. Tapi sebelum membahas, aku mau ngingetin lagi nih, yaitu tentang bentuk matriks dari transformasi. Nih, aku gambarkan di dalam tabel. Jadi untuk transformasi translasi ini pergeseran ya. Matriks transformasinya itu AB. Lalu untuk refleksi atau pencerminan di titik 0,0, matriks transformasinya min 1, 0, 0, min 1. Lalu untuk refleksi atau pencerminan sumbu X, matriks transformasinya 1, 0, 0, min 1. Dan untuk refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, matriks transformasinya min 1, 0, 0, 1. Lalu untuk refleksi atau pencerminan garis Y sama dengan X, matriks transformasinya 0, 1, 1, 0. Kemudian untuk refleksi atau pencerminan garis Y sama dengan min X, matriks transformasinya 0, min 1, min 1, 0. Kemudian untuk rotasi atau perputaran sebesar sudut alfa, matriks transformasinya adalah cos X, min sin X, cos X. Lalu untuk dilatasi atau perkalian, K ini besar skalanya dan P ini pusatnya, matriks transformasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan K X min A Y min A ditambah AB. Ini penting banget untuk diingat sama kalian ya, karena ini inti dari pembelajaran transformasi. Lanjut aja ke soal lotsnya. Jika setiap titik pada grafik Y sama dengan akar X dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka grafik yang dihasilkan adalah, jadi seperti pada tabel, refleksi atau pencerminan terhadap Y sama dengan X ada matriksnya sendiri ya tadi, diingat-ingat. Jadi kita langsung aja ke penyelesaiannya. Jawab. Grafik Y sama dengan akar X dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bentuk matriks transformasinya adalah 0, 1, 1, 0. Seperti yang ada di tabel sebelumnya. Sehingga X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan XY. Pastinya kalian masih ingat ya tentang perkalian matriks, karena itu materi prasyarat dari transformasi ini. Perkalian dua matriks itu, jika kalian lupa nih ya, baris dikali kolom. Sehingga 0 kali X ditambah 1 kali Y, kemudian 1 kali X ditambah 0 kali Y. Sehingga X aksen Y aksen didapatkan YX, karena 0 kali X ditambah 1 kali Y itu Y, dan 1 kali X ditambah 0 kali Y itu X. Sehingga dari dua kesamaan matriks tersebut, kita bisa dapatkan nih, X aksen sama dengan Y, atau bisa dibalik juga ya, Y sama dengan X aksen. Lalu Y aksen sama dengan X, atau X sama dengan Y aksen. Nah, kalau kalian udah dapat dua ini nih, langsung aja kita substitusi ke grafik Y sama dengan akar X. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi Y sama dengan akar X, kita ganti Y dengan X aksen,
Kemudian akar X kita ganti dengan akar Y aksen ya, karena Y sama dengan X aksen dan X sama dengan Y aksen. Nah, untuk menghilangkan akar, kita harus mengkuadratkan kedua ruas, yaitu X aksen kuadrat sama dengan Y aksen, atau Y aksen sama dengan X aksen kuadrat. Sehingga dari persoalan ini, kita memperoleh jawaban, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Mudah bukan? Mudah sekali ya, asal kalian hafal dengan bentuk matriks transformasi dari refleksi, translasi, rotasi, ataupun dilatasi. Oke, kita lanjut aja ke soal HOTS. Kenapa bisa disebut soal HOTS? Soal HOTS itu yang memuat konsep materi lain di dalam soal tersebut ya. Jadi seperti soal ini, jika kita membahas pembahasan materi transformasi, tapi kita juga menggunakan konsep segitiga, luas segitiga, makanya ini disebut soal HOTS. Oke? Jadi segitiga ABC dengan titik A min 2,3, titik B 2,3, dan titik C 0,4 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 4, maka luas segitiga setelah didilatasi adalah, tadi ya, di tabelnya udah ada bentuk matriks transformasi didilatasi pusat 0,0, berarti P-nya AB-nya tadi 0,0 dan skala itu K-nya 4. Oke? Gimana sih caranya? Kita langsung aja jawab. Jadi, untuk konsep dilatasi, jika titik X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka bayangan titiknya berada di koordinat KX, KY. Jadi, kalau di sini skala K-nya itu 4 ya, didapatkan K-nya itu 4 kalau dari soal. Jadi, untuk bayangan titik A min 2,3 setelah didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 4 adalah A aksen K kali X. K-nya 4 dikali X-nya min 2. Kemudian K dikali Y. 4 dikali Y-nya 3 sehingga didapatkan min 8,12. Kemudian bayangan titik B 2,3 setelah didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 4 adalah B aksennya K dikali X 4 dikali 2, K dikali Y 4 dikali 3, sehingga didapatkan 8,12. Kemudian kita mencari bayangan titik dari C. 0,4 setelah didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 4 adalah C aksen K kali X 4 dikali 0, kemudian K kali Y 4 dikali dengan Y-nya min 4 didapatkan 0,16. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A aksen, nilai titik A aksen, B aksen, C aksen, apa sih yang harus kita lakukan? Karena yang ditanyakan soal ada luas segitiga, maka kita harus menggambarkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen sehingga membentuk suatu segitiga seperti gambar di bawah ini. Oke, jika di gambar ini sudah terlihat ya, titik A aksen min 8,12, titik B 8,12, dan titik C aksen 0,16. Jika seperti ini, mudah untuk mencari luas segitiganya. Nah, seperti yang kita tahu, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya itu ini, dari min 8 sampai 8. Sehingga didapatkan panjang alasnya itu 16. Kemudian tingginya dari 12 sampai min 16 sehingga didapatkan tingginya itu 28. Sehingga luas segitiga tersebut adalah setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alasnya 16 dikali tingginya 28 didapatkan 224. Sehingga luas segitiga setelah didilatasi adalah 224. Mudah bukan? Selama kalian tahu
konsep dari transformasi atau matriks transformasinya, lalu kalian memahami apa permasalahan soalnya, soal HOTS pun akan mudah dikerjakan. Oke? Seperti itu ya. Silakan kirim saran dan komentar kalian ke kolom komentar karena aku juga membutuhkan beberapa saran untuk maju ke depannya. Oke, terima kasih dari aku, Rahma Mariana. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.